Halo Romania, kembali lagi di podcast Romansa bersama gue Wildan dan ada juga Gue Zai. Oke, kembali bersama dua pujangga yang dapat surat nih Zai. Asik. Ini sebenarnya bukan surat sih, apa ya istilahnya? Pertanyaan. pertanyaan. Jadi Kita dapat pertanyaan. cocok pak kepanjangan. Gak cocok. Oke, jadi di email Romansa ada pertanyaan ya. Iya. Ini sih bilangnya dari cowok ganteng Zai. Wah, kurang aja apa kan dia temannya lebah ganteng. Anjing, subtitle banget ya, kalau lu pada nggak tahu maksud saya itu subtitle. Pembuat subtitle ilegal. Iya benar. Itu dia membantu banyak orang terkait bahasa. Membantu sih membantu, tapi kan mau merugikan industri perfilman dan. Ya fuck you, bodo amat. Yang penting dia membantu aja buat gue. Oke. Jarang-jarang kita dapat pertanyaan dari cowok ya. Iya. Cuman sekali deh sebelum ini ya. Yang Black Mamba ya? Black Mama tuh cowok ya? Cowok deh kayak gitu Black Mamba. Oh iya. Nah, Berarti dua, ada yang di DM juga waktu itu pernah. Oh iya, yang kita bacain ya. Oke. Iya. Jadi hari ini kita dapat pertanyaan dan Ya. langsung aja gue bacain pertanyaannya ya teman-teman. Silakan dah. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya bilang suka ke teman sendiri? Wah, Oke, itu pertanyaannya. Nah, dia ngasih konteks, dia ngasih cerita. Oke. Ceritanya gini. Kita temenan sudah lama. Dan akhir-akhir ini kita lagi deket. Gue yakin dia juga suka sama gue. Tapi bingung mulai percakapannya gimana. Cara bahas kalau gue suka sama dia dan mau hubungan kita lebih dari sekedar teman tuh gimana ya? oke, dapat poinnya ya. Dapat poinnya ya? Jadi dia sebenarnya udah merasa kalau cewek itu kayak suka sama dia juga. Iya. Dan Kegeeran ya. iya, satu kegeeran dan tapi ya tadi poinnya dia udah temenan lama gitu. Makanya kayaknya mungkin si cowok ini bisa ngerasa kayaknya dia juga suka deh sama gue gitu. Iya. Gimana sih cara lu menanggapinya nih? Pertanyaannya tadi ya, gimana caranya bilang suka ke teman sendiri? Kayaknya dia salah nanya deh. Kenapa? Dia nanya ke orang yang salah. Oke, kenapa? Lu nanya ke orang yang nembak tapi nggak pernah diterima gue. Itu lu ya. Lu nanya sama orang yang nggak pernah nembak. Wildan tuh ditembak, bukan nembak. Bacot. Oh gitu. Jadi apa? Gue mesti jawab apa? Gue bisa jawab. Ya berdasarkan teori aja, berdasarkan apa yang gue lihat. Tapi kan lu pernah menyatakan perasaan lu gitu. Pernah. Tapi itu. gue nggak tahu nih konteksnya temennya tuh kan, artinya dia punya teman cewek kan, dan ternyata udah temenan lama. Artinya kan akrab kan. Iya. Sedangkan gue belum pernah punya temen cewek akrab. Iya. Gue nggak pernah. Tapi lu tahu cara nyatain perasaan lu gitu. Dan pernah, maksudnya pernah kan? Tahu pernah. Kan kita sebelumnya udah pernah bahas juga kan di episode pertama kalau nggak salah deh. Oh, ungkapkan atau simpan saja. Betul. Kan di situ ada kondisi di mana kalau kita nyatain perasaan ke teman kita sendiri. Di situ kita membahas satu kondisi di mana kita Kalau ngungkapin ya. ngungkapin perasaan ke teman sendiri. Oke, itu kita bahas kondisi kayak gitu terus apa dampaknya kira-kira gitu. Ya Buruknya lah. risikonya apa kalau kita ngungkapin sama nggak ngungkapin tuh risikonya apa. Oke, Ya kurang lebih itu dibahas. Tapi kalau lu pengen dengerin lengkapnya di episode 1 ya. Tapi sekali lagi kita pengen ngasih tahu bahwa lu nanya ke orang yang tidak berpengalaman ya. Jadi tolonglah maafkan kita kalau misalkan ada jawaban kita yang gak berhasil gitu ya, saran kita yang gak berhasil ya. Iya, ini perspektif aja sih. Perspektif gua sama Zai aja. Betul. Kalau menurut lu dan gimana caranya deh? Kalau menurut gua, Iya, sebagai orang yang belum pernah nyatain perasaan ke cewek. gua pernah tapi karena dia duluan nyatain duluan. oke. Jadi gua ya ikut. Tapi itu juga bukan teman akrab lu kan? Ya kan berawal dari teman. Iya sih benar. Betul nggak? Benar. Terus gimana? Terus ya menurut gua karena lu konteksnya udah deket ya, Iya. ya ungkapin aja. Lu nggak perlu pakai konteks untuk ngomong. Gua mau ngomong serius. Iya. Gua mau bahas sesuatu yang serius, nggak usah menurut gua. Menurut gua ini ya. Iya. Karena kayaknya lu udah deket ya udah ungkapin aja. Jadi kayak lu nggak perlu momen, lu nggak perlu suatu momentum khusus gitu. Jadi bilang aja langsung. Kayak menurut gua bilangnya Iya. harusnya jangan via chat tapi ngomong aja langsung. Benar. Kalau ketika lagi ngobrol-ngobrol ya. Kalau bisa sih menurut gue berdua ya. Ya iyalah, Iya. masa rame anjing. Ada yang kayak gitu dan Gak asik menurut Nggak gua. Bukan gak asik, maksud gua nggak intim. lu gak gitu. intim, lu gak dapet. Takutnya gak dapet poinnya gitu. Takutnya Terus- lu dianggap iya. bercanda. Betul, dianggapnya main-main. Karena udah di depan orang banyak kan. Iya. Jadi menurut gue walaupun dia berdua gitu terus dia ngungkapin dalam kondisi yang sebenarnya lagi nggak membicarakan hal serius, misalkan lagi bercanda bla bla bla,
Lu tau gak sih kalau gue tuh suka sama lu. Tapi kaget sih pasti. Iya sih, tapi itu sebenarnya cara yang membuat kita nggak deg-degan sih menurut. Oh iya. Jadi lu nggak perlu, ya tadi gue bilang musuh gue nggak, lu nggak harusnya nggak perlu momentum khusus. Ya, menyiapkan diri candlelight dinner. Wah, Baik juga sih. Karena kayaknya udah deket kan. Iya. Nah, teman udah lama. ajak aja jalan bareng, gimana piknik atau apa, atau lari. Tapi sambil lari ya. Gue Iya. suka sama lu. Wih, terus yang satu berhenti cabut. Ya, akan lebih mudah harusnya ya. Iya, akan lebih mudah. Nah, tapi menurut lu ada resikonya nggak, Zai, kalau dia ngungkapin? Ada risikonya ada. Jadi sebenarnya udah dibahas juga di episode 1, tapi gue kasih tahu aja risikonya. Ini risikonya adalah ternyata si cewek itu gitu ya, dia tuh nggak berharap lebih ke lu, atau dia tuh menutup diri bahwa lu tuh nggak harusnya jadi pacar gue gitu. Oke, jadi dia cuma berarti kita cuma sebatas teman aja, nggak Betul. lebih. Nah, soalnya ada tuh orang-orang kayak gitu, dia tuh nggak mau pacaran sama temennya. Kok gitu? Iya, gue juga aneh sih, gue rasa kenapa gitu ya. Padahal kan harusnya jadi lebih baik dong, kita kan tahu baik buruk kayak gimana. Jadi dia pacaran sama orang asing. Iya, gue nggak juga nggak ngerti sama Orang orang Inggris. Iya, Orang asing. itu orang asing luar negeri brengsek. Ya maksud gue, kenapa dia gak mau sama temannya, padahal harusnya dimulai dari teman gitu. Betul. Tapi mungkin teman dekat kali. Iya, dia pokoknya nggak mau. Padahal dia menganggap, ya akhirnya dia menganggap kita tuh cocoknya teman aja. Padahal risikonya itu kan. Risiko selanjutnya adalah hubungannya jadi renggang karena Hubungan pertemanannya. Pertemanannya. Misal tadi pernyataannya adalah negatif gitu. betul, Responnya negatif. Ya agak awkward gitulah. Tapi ada 2 kemungkinan. itu tangan lu 3 tapi. Iya benar. 2. Ini yang dengerin nggak bisa ngelihat ya. Tapi ini saya tangannya 3 bangsat ya. Ada 2 kemungkinan. Oke, yang pertama apa? Awkwardnya sementara. Cuman di awal-awal mungkin ya, paling lama berapa setahun. Iya kan. Iya, awkwardnya sementara lah, maksud gue kayak gitu. Iya. Yang kemungkinan kedua adalah awkward selamanya. Iya enggak? Jadi Oh iya benar. nggak bakal bisa memperbaiki hubungan karena dia ilfeel mungkin atau apa. Itu kemungkinannya. Tapi gue nggak adil kalau misalkan gue ngasih risikonya itu atau hal terburuknya aja dari apa yang pengen lo pilih jalannya untuk nyatain gitu. Tapi ada baiknya juga. Apa? Siapa tahu dia nyimpan rasa yang sama. Dan oke gitu ternyata, ya udah kita lanjut, Iya. bisa ke hubungan selanjutnya. Atau minimal dia nggak punya rasa cinta kayak lo, tapi dia punya rasa nyaman ke lo gitu. Dan dia percaya lo bisa jadi pasangannya. Menurut gue itu bagusnya, dan jadi apa ya? Ya hubungan lo jadi ke tahap selanjutnya, dan itu jadi hal baik buat kalian juga karena udah saling kenal. Dekat ya. Iya. Nah iya sih, jadi ada salah satu tips ya dari Iya. teman kita, Zai. Kita nggak Siapa? bisa sebut namanya. Oke, emang ada? Ada. Oh, siapa? Dia kalau menurut dia tuh kalau nembak cewek, kalau misalnya dia yakin si perempuannya udah sama-sama suka. Oh. Jadi kayak peluang dia diterima tuh besar banget. Karena dia udah yakin nih, dia ada respon positif, ada feedback positif, makanya dia tembak tuh. Betul. Jadi Nah, dia nggak ngerasa akan gagal. benar-benar. Jadi udah ada rasa percaya diri itu. Dan tadi kan lu juga udah ceritanya, yang pengirim ceritanya. Si sendernya ini, cowok ganteng ini bilang, Seganteng apa lu bangke? Gue penasaran. awas lu gak ganteng gue pukul. Ya jadi dia bilang bahwa kayaknya dia suka sama gue. Artinya kan lu udah ada keyakinan itu ya. Jadi tunggu apa lagi? Tapi tadi lu bilang GR juga sih. Iya, tapi bisa jadi juga GR kan. Makanya tuh ukurannya mesti mesti terukur tuh, indikatornya apa. Sih udah kayak penelitian ya kita omongannya ya. Tapi bener kan indikatornya apa? Misalkan Iya, misalnya apa? ada masalah apa, dia cerita ke lu jadi orang pertama yang dikabarin. Mungkin selain keluarganya ya. Betul. Terus Apa sih indikator dia suka sama kita tuh apa? itu tadi Enggak, satu, kedua. yang kedua, misalkan dia ketika dia ingin melakukan kegiatan sesuatu atau dia pengen ditemenin, lu adalah orang pertama. Tapi buat gue itu nggak cukup ya kalau buat gue. Oh, terus apa dong? Gue bukan orang kayak gitu. Kalau gue kayak ya lu tahu gue kan
Iya. Eh Lu padahal diajakin tapi lu biasa aja sebenarnya. ya gue nggak tahu, maksud gue nggak bisa GR karena Iya. selama dia nggak bilang, ya udah gue nggak akan suka gitu. Kalau gue gitu. Iya. Berarti lu nggak ada indikator ya, harusnya orangnya bilang. Ya menurut gue, karena gue tuh orang yang kalau misalnya lu mau nyampein sesuatu, lu Iya. mau sesuatu sampein. Kalau gue Pantes cewek-ceweknya pada nembak Wildan ya. bacot. Oke, apa lagi saya yang bisa kita bahas nih? Apa indikatornya ya? Ya kan indikatornya kan, ya feeling sih, bener dia kayaknya feeling aja gitu. Iya. Tapi yang tadi lu bilang ya valid, cukup valid. Dikabarin Itu pertama, ya salah satunya ya ciri-cirinya. dan dia juga nggak awkward lah sama lu. Betul. Ini dalam konteks dia bukan orang yang friendly ya. Iya ya. Kalau orang friendly Wah, agak susah sih. Itu susah lagi sih. Itu nanti kita bahas deh ya. Misalkan kalau ada orang yang friendly tuh gimana cara nge-tracknya gitu. Oke. Itu agak sulit tuh. Terus juga selain kita bisa ngukur indikatornya apa dan lu udah yakin gitu ya. Ketika lu ditolak gitu. Ini worst case lah. Iya. Skenario terburuk gitu. Skenario terburuknya ketika lu ditolak, lu jangan apa istilahnya? Lu jangan kayak Jangan lu yang canggung. Iya. Kayak apa ya? Gue pernah sih. Nah ini nih gue jadi ceritain. Gimana Dan? Jadi ini menurut gue, Iya. ketika misalnya lu si cowok ganteng ini ya, misalnya Iya. cowok ganteng. Kalau misalnya lu nembak terus lu ditolak, Iya. menurut gue jangan lu yang mundur gitu, jangan lu yang ngerenggangin hubungannya. Iya. Kan biasanya gitu ya, kalau misalnya lu nembak terus ditolak, biasanya kan ada renggang tuh hubungan, Iya. kayak awkward lah, canggung. Nah menurut gue jangan lu yang memulai untuk rasa canggungnya, jangan lu yang malah ngejauhin, kayak lu tetap biasa aja. Iya. Karena kalau misalnya lu yang tiba-tiba mundur atau renggang, ya gue tau lu kecewa, tapi lu akan semakin nampak tuh rasa kecewa lu kalau misalnya emang lu yang mulai renggangnya. Nah ini kayak gue ngeliat Rizai gitu. Kalau misalnya lu udah ngungkapin terus lu ternyata responnya nggak positif, ya udah harusnya lu tetap biasa aja, jangan yang tiba-tiba ngilang. Ya Rizai nggak ngilang, maksudnya agak canggung gitu. Iya. Tapi kan ada rasa kecewa Dan. Iya, tetap ada kecewa, tapi ya gue nggak tahu seberapa lama kecewanya. Iya. Dan Tapi itu nggak menjadi alasan untuk lu memutus hubungan ya harusnya. aku nggak bisa bilang gitu sih. Kenapa? Gue aja memutus pertemanan. Oh iya. Kayak tadi gue bilang, maksudnya kalau misalnya emang lu yang nyatain, Iya. jangan lu yang mundur aja, tetap aja kayak lu ditolak nih, ya udah kita kayak ya udah seolah-olah nggak usah terjadi kayak ya lu lu bersikap seolah-olah tuh kita Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa, lu nggak pernah, anggap aja lu lupa untuk lu pernah ngungkapin itu gitu. Iya. Kalau dia yang mundur itu hak dia lah. Ya maksudnya kalau dia yang canggung ya udah nggak apa-apa, asalkan jangan lu yang canggung, karena menurut gue lu temenan deket kan, terus Iya. kalau canggung tuh sayang sih menurut gue. Sayang maksudnya tuh sayang dalam artian pertemanan lu yang agak sayang, tiba-tiba renggang gitu, padahal dia bisa jadi teman cerita lu gitu. Gue rasa juga banyak orang di luar sana yang suka sama temennya terus ngungkapin tapi akhirnya nggak berbalas tapi masih temenan dan bahkan udah jadi bercandaan gitu. Ya sih itu menurut gue tuh agak berani ya kayak gitu. Gue sih nggak nggak berani, bukan nggak berani, gue orangnya agak canggung. Iya. Kalau saya kayaknya enggak deh. Ya gitulah. Namanya juga perjalanan hidup Dan. Iya, Yang paling penting kan kita nggak terpaku. harusnya terpalu. Astagfirullahaladzim Dan. Belajar dari mana nih jok. Nggak, maksud gue yang penting kan kita ketika kita bercandain itu kita tuh nggak menjadikan hal itu kayak wah momen-momen wah gitu. Itu kan ada tuh orang-orang kayak gitu, flashback untuk mengingat masa-masa indah. Itu kan nggak baik juga kan. Kalau untuk bercandaan sih nggak apa-apa menurut gue, itu bagian dalam perjalanan. Nah tapi tadi kita sempat bahas kan, harusnya menurut kita berdua nih, pacar tuh harusnya dari temen. Ya kalau misalnya ada orang asing aneh juga sih, ada orang asing tiba-tiba ngajak pacarnya, aneh lah. Ya nggak tiba-tiba. Minimalnya lu temen gitu, kenal. Mungkin maksudnya orang asing itu adalah orang yang memang intensinya adalah untuk mendekati ke hubungan romansa gitu. Jadi misalkan lu punya temen nih Dan cewek, nah lu kenalin ke gue dan gue suka, Oke. dan gue kan awalnya nggak temenan sama dia kan, Oh iya, terus paham. gue ngedeketin dia dengan intensi romantis gitu. Oh kayak gitu ya. Iya, Ada beberapa orang yang prefer kayak gitu, prefer kayak gitu. Udah. Dan justru mereka menghindari suka atau punya hubungan romantis sama teman-temannya. Temen yang udah dekat gitu ya. Dekat gitu.
Nah itu gue nggak tahu kenapa kayak gitu. Harusnya kan kayak gitu kalau misalkan kita merujuk pada Harvest Moon ya. Oke, rujukan ilmiahnya Harvest Moon bang. Gue pikir valid banget nih rujukan tapi- ilmiahnya. Tapi kan itu gambaran sosial gitu. Oh, gambaran sosial. Harvest Moon ini game ya bagi yang belum tahu, game PS1 dan sumber PS2 juga ada sih. Nanti coba cari aja. Di Harvest Moon itu ada status di mana sih kita nih sebagai pemain utama ketika kita pengen deketin karakter yang ada di game itu ada status berbentuk hati dan berwarna. Jadi ada step-stepnya tuh, warna hitam dulu artinya kenalan, baru kenal. Baru kenal gitu. Baru kenal. Abis itu ungu teman, Biru terus biru kayak teman baik lah gitu kan. Terus hijau sahabat. emang lo hafalin ya kayak gitu? Hafal gue dan terus oranye tuh udah mulai ada rasa-rasa suka. Oke. Ya, Kuning ada kan? Kuning itu orange. ini orange. Nah, baru merah itu artinya udah mulai hubungan. Oke, udah tuh deket banget gitu. Bahkan ada kayak yang sensi romantis gitu ya. Bukan ada intensi romantis, bahkan bisa dibilang udah pacaran lah merah itu. Oke, dan kalau di gamenya lu bisa nikahin. Betul. Nah kan step-stepnya kayak gitu harusnya menurut gue ya. Kita dari teman dulu deket jadi sahabat, terus akhirnya ya jatuh cinta gitu dalam seiringnya berjalan. Gua mendukung pernyataan saya karena gue kayaknya tipe orang kayak gitu. Gue apa ya, kayaknya gue kalau suka ya sama temen sendiri. Iya, Temen sendiri maksudnya ya dari teman gitu. dari teman katanya. dulu. Nggak tiba-tiba orang asing. Nggak orang asing, maksudnya tiba-tiba yang kita ada. Oh ini temennya Zai misalnya tadi kayak contohnya. Gue dikenal temennya Zai terus gue suka dan pengen deketin itu, kayaknya agak susah Sulit ya. untuk gue kayak gitu ya. Makanya paling dia yang deketin ya. Ya berarti kalau misalnya emang kayak gitu pasti gue kenalan dulu, temenan dulu gitu. Oh iya. Udah lama. Ada stepnya. Terus kayak tadi yang saya bilang gitu. Dan menurut gue si cowok ini sih udah apa ya, tepat aja gitu menjadikan temennya ini jadi sosok yang mungkin dia cari-cari kali. Mungkin. Ya tapi itu balik lagi keputusan lu ya, ke keputusan lu. Lu mau ambil risikonya atau enggak? Tapi menurut gue kalau misalkan lu yakin, ya udah ambil aja risikonya. Oke, jadi jawaban dari kita ya coba aja, cobain aja gitu. Tuh. Yang gue bilang juga tadi, lu nggak perlu momentum khusus, nggak perlu Iya. khusus. Lu bisa mulai dari berangkat ngobrol-ngobrol biasa, terus lu yang mulai duluan. Betul. Sekali lagi inilah jawaban dari dua pujangga Yang yang tidak berpengalaman. Ya. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran, oke? Dan bagi Romania yang lain, tolong jangan kirim pertanyaan-pertanyaan semacam ini, kita bingung jawabnya. Tapi nggak apa-apa, artinya dia percaya sama kita ya Dan. Iya nggak apa-apa. Ya satu buat konten, yang kedua at least gue sama Jay tahu lah berpendapatnya gimana gitu. Ya, tapi tadi Artinya dia percaya kali ya sama kita. dan ya tapi kita juga ngasih stat ini jawaban yang sekiranya doang gitu. Iya. Terserah lu mau ngikutin atau enggak. Ya, asumsi kita aja berdasarkan pengalaman apa yang kita lihat, apa yang kita dapat cerita dari teman-teman yang lain gitu. Ya mungkin itu aja kali ya untuk episode kali ini. Thank you buat Romania yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk dengerin episode lainnya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye, adios, sayonara, hujan-hujan guys.